Bagas adalah lelaki yang terlalu akrab dengan malam. Ia hidup dalam gelimang kebebasan, menikmati gairah sesaat, menaklukkan hati perempuan-perempuan yang datang dan pergi seperti angin silih berganti. Ia tidak percaya pada cinta. Baginya, cinta adalah belenggu yang membuat manusia kehilangan kendali atas hidupnya. Dan cinta tak akan pernah ada dalam agenda hidup Bagas, yang membuat dirinya berkelana dari satu pelukan wanita ke wanita lainnya. Di usia 27 tahun, Bagas telah menjalani lebih banyak hubungan daripada yang bisa ia hitung. Tidak ada yang bertahan lebih dari beberapa bulan. Begitulah caranya menjalani hidup, berpindah dari satu pelukan ke pelukan lain, tanpa pernah benar-benar terikat. Suatu hari ia bertemu dengan Rani. Rani berbeda. Dia tidak seperti perempuan lainnya. Ia bukan perempuan yang mudah jatuh ke dalam pesona Bagas. Ia tidak tersipu saat Bagas menggoda, tidak terkesan dengan janji-janji manisnya. Justru sebaliknya, Rani membuat Bagas penasaran. Ada sesuatu dalam dirinya yang misterius, sesuatu yang membuat Bagas ingin terus mendekatinya. Bukan penasaran sesaat, tetapi sesuatu yang lain, yang dia pun tak mengerti apa itu. Perlahan mereka menjadi lebih dekat, berbeda dari perempuan lain yang hanya ingin bersenang-senang dengannya. Rani berbicara tentang hal-hal yang lebih dalam, tentang kehidupan, impian, dan ketakutannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bagas menemukan seseorang yang membuatnya ingin menetap sedikit lebih lama. Tapi kenyamanan tidak selalu berarti cinta. Suatu malam di sebuah kafe kecil di sudut kota, Rani menatap Bagas dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia menggenggam tangannya erat lalu berbisik, "Aku hamil, Gas." Bagas seakan berhenti berputar. Ia menarik nafas dalam-dalam berusaha mencerna kata-kata itu. "Apa? Kamu yakin?" Rani mengangguk. "Aku sudah periksa, aku telat hampir 2 bulan. Bagas mengusap wajahnya, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai menjalari tubuhnya. "Ran, ini gila. Kita belum siap. Aku belum siap untuk ini." "Aku pun tidak siap." Suara Rani lirih. "Tapi ini kenyataan, Gas. Aku gak bisa pura-pura gak terjadi. Ada kehidupan yang hadir di rahimku." Bagas menatap Rani, mencari harapan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang bisa ia lupakan saat bangun nanti. Tapi tidak. Rani tetap di sana, dengan wajah serius dan mata yang berkaca-kaca hampir menangis. Wajah itu terlihat rapuh, tapi dia tidak menghibah. "Apa yang mau kamu lakukan?" "Aku akan mempertahankan bayi ini," Rani menjawab tanpa ragu. Dengan senyum tersungging di bibir ranumnya dan tangan yang mengelus perut yang masih terlihat rata itu, Bagas merasakan sesuatu yang menyesakkan di dadanya. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berubah secepat ini. Ia selalu berpikir bahwa kebebasannya adalah sesuatu yang abadi, sesuatu yang tidak akan pernah bisa direnggut darinya. Bagas belum ingin mengganti statusnya menjadi seorang suami, bahkan seorang ayah. Malam itu Bagas pulang dengan kepala yang penuh. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia ingin bertanggung jawab, tapi di sisi lain ia takut kehilangan hidup yang selama ini ia nikmati. Ketakutan itu lebih besar daripada keberaniannya, dan dia memilih membiarkannya. Beberapa hari berikutnya ia mulai menjauh dari Rani. Ia tidak tahu bagaimana menghadapi perempuan itu. Setiap kali Rani mencoba menghubunginya, ia selalu menemukan alasan untuk tidak bertemu. Bagas kembali ke kehidupannya yang dulu. Klub malam, alkohol, dan perempuan-perempuan yang tidak ia kenali namanya mulai hadir lagi. Ia pikir jika ia bisa tenggelam dalam dunia lamanya, semua masalah akan hilang dengan sendirinya. Tapi ternyata tidak. Setiap kali ia menutup mata, wajah Rani muncul di benaknya. Wajah perempuan yang pernah ia buat tersenyum, kini hanya dihiasi kesedihan. Lalu suatu malam sebuah pesan masuk ke ponselnya. "Aku lelah, Gas. Tolong datang untuk terakhir kali. Datanglah."
Bagas membaca pesan itu berulang kali. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang membuat dadanya terasa sesak. Tapi ia tidak langsung membalas. Ia meletakkan ponselnya, menyalakan sebatang rokok dan menghirup asapnya dalam-dalam. Setelah beberapa jam, entah mengapa perasaan gelisah semakin menguasainya. Ada sesuatu yang salah. Perasaan tercampur aduk antara ketakutan dan gelisah yang dia tidak mengerti. Ia meraih jaketnya dan segera melajukan mobilnya ke apartemen Rani. Saat tiba di sana, suasana begitu sepi. Pintu tidak terkunci. Bagas melangkah masuk dengan hati yang berdegup keras. Di balkon, Bagas melihat berdiri seorang perempuan dalam gaun putih yang melambai tertiup angin malam. Rambut itu terlihat acak-acakan dihempas angin yang tertiup di malam itu. Rani, suara Bagas hampir berbisik. Perempuan itu menoleh, menatapnya dengan senyum yang hampa. "Aku sudah memikirkan semuanya, Gas," katanya pelan. Mungkin memang begini cara dunia menyeimbangkan semuanya. Jantung Bagas berdentum begitu keras hingga ia merasa dadanya akan meledak. Ia melangkah maju ingin menggapai Rani, ingin menariknya kembali dan memeluk tubuh itu. "Tunggu, jangan!" Tapi terlambat. Dalam hitungan detik, tubuh Rani melayang di udara jatuh tanpa suara, sebelum akhirnya menghantam tanah di bawah sana. Bagas berlari ke balkon, menatap ke bawah dengan tubuh gemetar. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Semuanya lenyap dalam sekejap. Hari pemakaman Rani adalah hari terberat dalam hidupnya. Hujan turun deras, seakan langit pun ikut berduka. Bagas berdiri di antara pelayan, tapi ia merasa tidak pantas berada di sana. Ia tahu bahwa semua ini salahnya. Jika saja ia tidak meninggalkan Rani, jika saja ia lebih berani, jika saja. Tetapi semua kata jika itu sudah tidak ada artinya. Setelah pemakaman, Bagas menghilang dari kehidupan lamanya. Ia menjual mobil, apartemen, dan semua yang mengingatkannya pada masa lalu. Ia pergi ke tempat di mana tidak ada yang mengenalnya, sebuah desa kecil di kaki gunung. Di sana ia hidup dalam kesunyian. Ia bangun saat fajar, bekerja di ladang, dan tidur saat malam menjelang. Tidak ada suara musik, tidak ada tawa wanita, tidak ada pelukan hangat. Yang ada hanya angin yang berhembus di antara pepohonan, suara serangga di malam hari, dan kesunyian yang tak pernah benar-benar bisa menenangkan. Setiap malam ia bermimpi tentang Rani, tentang gaun putih yang melayang tertiup angin, tentang mata kosong yang menatapnya dengan perasaan yang tidak bisa ia mengerti, tentang kata-kata terakhir yang terus terngiang di telinganya. Mungkin memang begini cara dunia menyeimbangkan semuanya. Bagas tidak pernah tahu apakah ia bisa benar-benar menebus dosanya. Yang ia tahu tidak akan ada cinta lain dalam hidupnya, karena hatinya telah mati bersama Rani, dan hanya bayang-bayangnya yang kini menemani.